Indonesia tidak mungkin lepas dari sistem perbankan. Amma ba'du qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Amin. kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Ibnu Asakir. Ruya Ibnu Asakir Ruya Rawa Ibnu Asakir Rawa riwayat lagi Ibnu Asakir al-Imam Malik saking Imam Malik radhiyallahu anhu. La tahmil ojo nggowo ojo terima apa ilmu anda bid'ah saking ahli bid'ah wala tahmilhu lan ojo nampani sira ku ilmu aman saking wong lam ya'rifu ditolak lan ora perlu sapa man ditolapi kelawan golek ilmune wala aman lan ora ukur saking wong yang dibukan goroh di hati sing-sing dalam perihal omongan menungso nyeritaan menungso wa ingana layak diulang senajan orang goroh sapa man di hati si Rasulullah SAW yang kemarin ya. Warawalan dan riwayatakan Ibnu Sirin saking Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala hadza utawa ilmu ikut dinun agama panggil ngomong ngaji sira kabeh aman saking wong tak butuh nak padha ngarep sira kabeh dinakum ing agama ira waruwiyalan ten warawalan ten riwayatake ante Tailami saking Imam Tailami Ali bin Umar saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an ayatkan hadis yang marfu' al ilmu tawi ilmu iku dinun agama wassalatu lan utawi salat iku dinun agama fangdur mongko ngati-ngati ya fangdur mongko ngati-ngati sira kabeh aman saking wong tak kuduna padha ngarep sira kabeh hadal ilman ikilah ilmu sebagai falan kaya apa tuh sholat sira kabeh hari sholat yang ikilah sholat Bagaimana aku mongko studi sira kabeh iku tusaluna padha tentang akhir tanggung kalau pagi yaumul kiamat ing dina kiamat wala taruku mongko sing riwayatake sira kabeh ku ing ilm illa kejaba aman saking wong tahaqqaqat kang wis denang bener ahliyatuhu ing keahliyane ya iya kuna lawan yen ono sapa orang iku minal uduli bayar saking wong kang duwe keadilan watiqatilan kena dipercaya wal muttaqina lan tegese wong kang ini sebenarnya masih terusannya yang kemarin ya ketika kita bahas tentang hati-hati dalam mengambil ilmu khususnya yang ada hubungannya dengan personal yang akan kita cari, yang kita akan ambil ilmunya. Karena bagaimanapun juga ilmu dan ibadah itu pasti akan ada hubungannya, tidak mungkin ada hubungannya. Orang beribadah itu akan bisa dianggap betul dan betul-betul bisa dianggap sah kalau memang di ilmunya atau punya ilmunya. Contoh sholat saja. Gimana akan sholat benar kalau tidak punya ilmunya sholat? Gimanakah sholat itu akan pas kalau tidak tahu syarat rukunnya sholat? Gimana akan ngerti sholat itu dilakukan pada waktunya kalau tidak pernah tahu ilmunya sholat. Dan ini ketika kita mengambil ilmu dari orang yang tidak tepat bahaya. Ya, satu contoh seperti yang saya kemarin bahwa
ketika ada orang yang mengatakan menafsiri Al-Quran, yang mengatakan wa aqimis sholata lidzikri, jadi dirikan sholat hanya untuk mengingatku. Kemudian dia menafsiri bahwa sholat itu adalah media untuk mengingat Allah, tidak perlu pakai sujud, tidak perlu pakai rukuk. Ini kan tambah bahaya. Akhirnya orang tidak mau rukuk, tidak mau sujud. Baca esensi baca itu ya rukuk sujud. Ya. Terus kemudian segala sesuatu yang ada di dunia ini, melakukan ibadah misalnya, melakukan ibadah itu tidak kalah penting dengan ketika hati kita ingat kepada Allah. Terus kemudian membuat satu statement dan satu kelompok yang meyakini bahwa nggak perlu lagi ibadah sholat, nggak perlu lagi ibadah puasa, nggak perlu lagi zakat, yang penting cukup kita itu ingat kepada Allah. Nah ini kan bahaya karena tidak melalui proses keilmuan yang benar, ya. Dan kalau diumpamakan bahwa agama Islam juga salah satu agama yang ada karena adanya ilmu, tidak mungkin kemudian Islam ini bisa pas kalau tidak menggunakan dasar pemahaman keilmuan. Tapi dengan satu catatan, al-isnadu minad din, jadi sanad itu sangat penting sekali, karena sanad sendiri itu adalah pemahaman daripada kata. Nah, satunya tahu begini. Sekarang ini lagi berkembang. Orang kadang-kadang kalau tidak punya ilmunya bisa jadi hanya ngikut atau ngekor. Tapi juga bisa juga ketika dia tidak tahu ilmunya itu menyalahkan kelompok lain atau orang lain. Contoh sekarang ini. Sekarang lagi fenomena di media sosial bagaimana orang sholat taraweh cepat-cepatan. Ya kan? Di mana-mana itu ya. Apalagi sekarang dan parahnya itu jamaahnya justru lebih banyak daripada yang sholatnya santai-santai gitu. Coba dilihat di beberapa media sosial itu, kalau sholatnya cepat tuh jamaahnya sampai di luar banyak sekali. Loh yang sholatnya itu sampai setengah jam, sampai 1 jam kurang seperempat, 34 jam, itu Masya Allah. Sampai imamnya itu bacaannya fase, tapi makmumnya ya itu saja, nggak lebih dari 3 sat, 4 sat, 5 sat di masjid. Ini fenomena. Kadang-kadang kalau orang yang tidak tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya sholat tarawih itu kan, maka jangan menyangka itu sholat tarawih apa itu cuma cepat-cepatan Allah. Kalau memang dakwahnya apa sih, nggak masalah gitu loh ya. Dakwahnya apa sih, nggak masalah, kamu disalahkan tuh. Dan yang pasti kalau kita mau mengambil ilmu Islam ini ya harus pada, ya tadi saya katakan harus melalui sanad yang jelas, kan? Karena dengan sanad yang tepat itu kita bisa tahu, kita bisa paham, dan bahkan yakin bahwa guru yang kita ikuti itu ilmunya juga sambung dengan guru-gurunya yang sebelumnya, dan itu pasti tahqiq li ahliyati, betul-betul hak untuk menjadi ahli, baik dalam hal keadilannya atau bisa dipercayanya atau ketakwaannya. Kita lanjutkan. Warwa dalam riwayatake sapa Muslim Imam Muslim fi sahih dalam sahihnya Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dawu sapa Rasul, saya kuno bakali ono fi akhir umat ing dalam akhir umat ingsun sapa unasun menungso yuhadisunakum padha ngomongake sapa unas kuming sira kabeh maing perkara lantas mau kang ora krungu sira kabeh antum ya sira kabeh wala apa hukuman ora upo biro-biro bapak ira kabeh
Wa iyyakum mongko ngati-ngati sira kabeh wa iyyahum lan ngatuh sira kabeh tadi nas. Wa fi sahih Muslim aidan maning dalam sahih Muslim buku anak Abu Hurairah sunni Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu dawu qala Rasulullah dawu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ono fi akhir zaman dalam akhir zaman tajaluna bira-bira wong kang bira-bira tajal kanta guna ada bodoh furuh sapa tajalun ya tunakum tumako sapa tajalunakum ing sira kabeh minal ahadisi saking bira-bira hadis bimarlan perkara lan tasma'u kan ora krungu sapa sira kabeh antum ya sira kabeh wala bauhum lan ora uga bira-bira bapak ira kabeh wa iyyakum mongko ngeto sira kabeh wa iyyahum ngeto saking tajalun la yadillunakum yakti bakal nyasarake sapa tajalunakum ing sira kabeh wa la yadillunakum lan yakti dadi fitnah sapa tajalun. Wa fi sahih Muslim dalam sahih Muslim itu luar maneh an Amri an Umari saking sahabat Umar ibn As radhiyallahu an qala dawu sahabat Umar ibn As inna fil Palestina dalam lautan iku syayatin biro-biro setan masjulatan hale kecilan ausakoha kangen masjulatan dan penjara ausakoha kangen cilan ing sayatin sama Sulaimanu Nabi Sulaiman bin Daud yusiku mehmeh ayah ruja antah ruja yang metu sama syayatin Patakro among ko kepingin mo daw sa wasyayatin ala na sa ingat at simanupso Qur'anan nga Qur'an. Qala daw sa Panawi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ma'na utawi makna ni lafad antakro'a syai'an yentong moco sa wasyayatin na syai'an iku juji laisa bi Qur'anin orang Al-Qur'an tutup moco Al-Quran watakulunan ngucap siro innahu Qur'anun setuliku Al-Quran litu ribahu krono kepingin ngecok siro kabeh krono kepingin ngecok bu ing Quran sapa awamun nasi bila-bila wong awang menungso Toto kita segi kita pahamkan dulu ya Juli. Dari Imam Muslim mengatakan bahwa nanti ada kelompok orang yang kadang-kadang itu menyampaikan sesuatu yang seakan-akan kita itu tidak pernah tahu. Dan itu seakan-akan seperti benar adanya. Kita tidak pernah tahu dan seakan-akan seperti benar adanya. Dan sebenarnya dianggap seperti benar. Kayak dulu para orang-orang kita terdahulu itu juga mengajarkan itu. Sepertinya seperti itu. Tapi hakikatnya itu tidak. Artinya sebenarnya tidak pernah ada ajaran itu. Itu akan ada orang yang semacam itu. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang yang kemudian mengatakan kita kembali kepada Quran saja. Padahal sebenarnya mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Mereka hanya tidak setuju dengan pemahaman yang berkembang di kemudian hari. Satu contoh misalnya bagaimana kemudian ada perkembangan yang semakin dinamis di dunia ini. Seperti bagaimana kemudian mensikapi adanya kegiatan amaliyah yang dilakukan masyarakat dan itu termodifikasi baru. Itu tidak mungkin kemudian
termaktub dalam Al-Quran secara langsung, tapi ketika ditafsir itu ya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Fenomena yang terbaru seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan ada orang yang akan kembali kepada ulama, kembali kepada pemahaman yang asli misalnya. Satu contoh sekarang, kalau kita mau jujur, Indonesia tidak mungkin lepas dari sistem perbankan, apalagi ditunjang dengan media sosial. Tidak bisa lepas dari sistem perbankan. Nah, sementara kalau kita mau merujuk di Al-Quran, la taqulu riba al-babamu mutu apa? Al-babamu mutu apa? La taqulu riba al-babamu mutu apa? Jadi jangan pernah sekali-kali makan riba dengan berlebih-lebihan. Nah, kalau kemudian perbankan itu dinas sebagai riba, apa bisa itu? Masyarakat kita hari ini nggak mungkin. Maka ketika kemudian itu dimodifikasi oleh para ulama, bahwa perbankan itu juga selama kemudian akadnya itu bisa dimodifikasi dengan syariat, ya boleh-boleh saja. Maka adalah akad baru yang namanya akad torofa. Ada lagi akad apa itu? Arogan, ya kan? Ada lagi akad macam-macam itu yang sebenarnya kalau ada orang yang bilang, oh itu hanya ngakali hukum saja agar supaya sah, salah sekali. Padahal kunci daripada sebuah amal itu apa? Karena niat dan tata caranya. Sekarang begini, sama-sama pinjam uang dari bank, kalau kemudian dianggap riba, kumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan juga pasti dianggap zina. Tapi ketika sudah dibalut dengan mobil nikah wa tazwij bil ma'lum, maka menjadi sah, bahkan menjadi halal. Sama halnya dengan itu, ketika kemudian perbankan ini dibalut dengan syariat dan akadnya diperjelas sehingga tidak memunculkan riba, ya tidak salah. Tidak salah. Ya. Nah ini. Tapi nanti akan ada orang-orang yang semacam itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak hanya mengembalikan kepada pemahaman Al-Quran saja, tidak perlu hadis. Ada itu di media sosial sekarang lagi ramai kan ya. Sudah tidak usah perlu hadis. Apa itu hadis itu? Itu kan produknya orang. Yang Quran aja langsung produknya Tuhan ya. Dari mana mau memahami Al-Quran kalau tidak melalui sumber yang lainnya, yang langsung dari orang yang mendapatkan perintah untuk menyampaikan, yaitu Nabi sendiri, dan kemudian disebut dengan hadis. Itu pun masih belum bisa dianggap valid kalau kemudian pemahaman itu tidak ditindaklanjuti oleh para ulama salafun sholihin, akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang lebih detail. Satu contoh saja. Bagaimana kemudian orang bisa memahami dan membaca Al-Quran kalau kita mau ikut zaman dulu. Orang Quran mushafnya saja zaman Rasul belum ada, itu masih belum terkumpul, masih tercecer di mana-mana. Yang ada adalah hafizul Quran, halilul Quran. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran, dan orang-orang yang hafalannya itu selalu dibawa kemana-mana. Dulu semacam itu. Itu kemudian ada fenomena banyak sahabat yang meninggal, hafizul Quran yang meninggal. Maka ketika sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar ini berikhtiar menginisiasi untuk dibukukannya mushaf Al-Quran. Itu pun kondisi tulisan masih belum sempurna sekali, masih banyak yang masih belum berharokat. Dan Abu Aswad Ad-Du'ali yang kemudian menemukan Imam siapa? Kiai Abu Aswad Ad-Du'ali baru yang menemukan syakal ya. Baru setelah itu, saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan atau cukup? Cukup ya? Sekarang sudah jam 3:04.
Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.